Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin para asatidzah, wabil khusus akhirul kiram, Bapak Dr. Kiai Haji Khalil Rahman, Bapak Kiai Haji Isar Kasih, Bapak Kiai Haji Abdul Rahim, Bapak Ustaz Nahrawi, para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan taklim kami, para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadirin wal hadirat, ibu-ibu sekalian serta adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini di dalam rangka memperingati peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka itu tumbuh kembangkan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga tercurah para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang dibawa oleh beliau Rasul nanti di yaumil akhir akan mendapatkan cucuran syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Teratur ya. Saya sih teratur ini. Kalau kita pulang aja ya. Ibu-ibu udah repot. Dari pagi udah bapak keluar bertempur di dapur, di sumur, bocahnya nangis, masak nangisin anak, nyuci nangisin anak. Malam masih nangisin anak aja, bapaknya udah agak kebagian ya bapaknya. Kasihan banget bapaknya. Nah, peringatan Maulid pada malam hari ini adalah dalam rangka cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cerita mencukur bulu lagi ya. Bagi yang sudah tahu tadi malam bisa mempraktekkan pada hari ini ya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu jadi suri tauladan kita. Nabi kita itu kalau di rumah itu seperti layaknya seorang suami. Dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah itu yakhsifun na'na.
Nabi itu kalau di rumah kalau sendalnya rusak dandanin sendiri. Sendal rusak dandanin. Apa nggak dibuang aja ya? Di sana kan dulu nggak ada mall nggak ada, Indomaret nggak ada, apalagi Alfamart ya nggak ada Alfamart. Dibeli sendal juga susah, sendalnya kulit kalau rusak dijahit. Bukan sayang bukan irit, emang nggak ada barangnya susah, membeli juga susah, duitnya juga nggak tergampang ya. Zaman Nabi. Jadi dalam satu keterangan Nabi itu yakhsifun dan sendalnya sendiri kalau rusak. Tadi dibuang dijahit lagi sama Nabi. Kayak kita itu kalau apa masih ingat ke zaman dulu ibu dah tuh, zaman masih becek tuh jalanan belum ada, sendalnya sendal ini. Yang mau dipakai kena bikin kaki kita masuk semua. Ya, baju pol sampai semuanya itu dari masuk semua ke ujung jalan dari bed rasanya. Becek belakangnya habis pada kotor. Apalagi sendal jepit. Kalau hujan licin, kalau rusak itu orang dulu didandanin sendalnya sendiri. Masih ingat kayak ibu? Bu, kalau ibu kalau ceramah dipanggil jauh aja mas. Bu, coba pak, jarang bapak-bapaknya, dia kadang-kadang. Penyarannya kalau ibu dipanggil bu, ustaznya pinter banget kalau ceramah 10 kali dipanggil, ibu 10 kalinya bapak dipanggil, pak, kamu 3 kali panggil mulu sih lo. Bapak bukan panggil. Ibu masih ingat gak waktu dulu kita? Orang dulu tuh gitu, punya sendal Rasulullah yakhsifun na'la dandanin sendalnya sendiri kalau rusak. Jadi rusak tempo-tempo ujungnya itu ada pentolnya tuh yang bulat, putus. Nah, sendal copot lama-lama. Terus lubangnya rada lebar, akhirnya kalau dipakai copot mulu. Nah begitu copot mulu akhirnya pada jantung pakai ya. Ingat orang dulu kan kalau copot mulu sudah jepit palanya pak dicantum pakai menit gitu. Sebetulnya apa? Itu ngikutin Nabi. Kalau sunnah dia sendal sholat langsung dadanya pakai cantumin pakai menit. Dipakai lagi itu sendal. Ya namanya jalan ke aspal kemana aja kadang-kadang aspalnya kasar jadi lama-lama tipis copot lagi. Nah kalau udah ada melar penitinya itu biasanya sering banget copot sering banget nyantumin. Tempo-tempo pas semakin melar nyantumin dulu begitu copot dia masuk ke dalam kakinya bluk aja baru dibuang sendal gitu. Jadi sendal zaman dulu aku saking iritnya kita yang zaman susah sampai tipis banget sendal dikit. Iya, sampai kakinya udah nyampe belakang, udah nyampe asal. Jadi kalau becek bocor. Iya, zaman dulu tuh. Nah kalau sekarang beli baru 2 hari lah. Bawanya beli anaknya pakai, temannya pakai. Tetangga kita dipakai, dipinjam aja. Pinjam kalau ngomong, pakai kagak mulai. Terus enggak ada yang sampai tikus mati hilang 2 hari itu sudah dipit. Sendal paling gampang hilang, sendal jepit ada lagi yang pakai sama ya saudara kita sampai pada laki gitu. Sama korek tuh kalau laki kalau koreknya hilang tuh ada tuh yang teradah aja kalau orang nggak bawa korek tapi korek berapa dulu korek sampai dibawa pulang kalau ngerokok emang begitu modelnya curangkong namanya itu ada model begitu. Nah terus kemudian apa watarafatul tahu Rasulullah kalau pakaiannya besar tolong dijahit sendiri dijahitin. Orang-orang pakai pakaian bolong akhirnya ada dulu mah ada bolong-bolong mulai kosku tangga soblong kalau bolong aja mulai tutang nenek tutang zaman dulu yang ada kancingnya sering banget rusak itu ya makanya kalau ada orang sekarang kalau menemui isinya rawatin kulitnya jahitin gitu ya kalau sekarang tuh antara fokus tahu kan Nabi dan ini pakai jahit bajunya sendiri yang peset. Nah, tapi kalau jahit baju jangan di badan nggak boleh baju dipakai dijahit di belakang nggak boleh tahanan begitu bukan begitu caranya. Rasulullah itu akhlak
Rasulnya juga sama istrinya begitu. Yang diberikan ke Rasulullah minta 3 perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasul minta apa? Yang beliau minta, Rasul senang kepada perempuan. Nabi minta kepada Allah perempuan, dikasih Allah, doanya diturutin. Dan kenapa Nabi cinta kepada perempuan? Demi apa? Keturunannya nanti. Nabi senang dengan perempuan. Istrinya berapa Nabi? 6 atau 9? Nabi istrinya 9 Bu. Coba dah. Nabi bininya 9. Jangan belum waktunya kan. Nah, Rasul senang kepada perempuan, dikasih sama Allah istrinya berapa? 9. Tapi adil Bu, 9 juga Nabi. Jadi orang mau dikawin sama Nabi, bahkan Allah minta supaya dapat keturunan dari Rasulullah SAW. Ada istrinya, tapi istri yang paling dia senang siapa? Siti Aisyah. Dan dia juga bilang, istri saya Siti Aisyah, di dunia nanti pun di surga Siti Aisyah. Paling muda, paling cakupan di antara yang lain. Bukan karena Nabi apa? Jadi rakus dengan perempuan, bukan begitu. Bukan. Rasulullah ada istrinya orang itu, kulit itu malu. Orang Afrika, Maria Al-Qibtiyah, orang yang hitam. Rasulullah kawin itu. Masa Nabi kawin orang hitam begitu? Kan? Oleh kata Nabi doyan perempuan, nah itu mah bisa diambil. Jadi memang benar-benar orang itu giginya doang, matanya yang putih. Tetapi karena Nabi dikainin Maria Al-Qibtiyah, bahkan dari beliau dapat keturunan itu. Rasulullah. Para nabi-nabi yang lain juga dulu begitu. Nabi Ibrahim istrinya berapa? Nabi Ibrahim istrinya 2. Pertama siapa tuh? Siti Hajar. Yang kedua Siti Sarah. Ceritanya bagaimana Bu? Ya, saya cerita ini. Maksudnya ini lagi cerita Nabi istrinya jarang yang satu. Jadi nanti kalau ibu suaminya istrinya nggak satu, ya belajarlah dari Nabi. Ya makanya kalau ngomong. Nabi Ibrahim alaihissalam tinggalin itu Siti Hajar, beda Safa wal Marwah. Di antara Bukit Safa dan Marwah. Ya sekarang udah ada di sana, ada bangunannya begini, di jalanannya enak, ada AC-nya lagi, ya, bersih, dingin banget tuh. Ya kalau kita tolong basahin bolak-balik kaki kita pada bumbu sampai saking dinginnya. Ya dulu Pak, gunung di gunung, Bukit Safa, Bukit Marwah. Kemudian apa? Panas, nggak ada pohonan, air juga nggak ada, ditinggalin itu. Nabi Ismail masih kecil tuh, umur 7 tahunan, masih kecil tinggalin apa? Bekalnya apa? Apa dikasih duit Siti Hajar? Nah, ditinggal sama Nabi Ibrahim apa? Suruh diam di situ, diperintah dakwah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat ke Baitul Maqdis, tinggal Siti Hajar di situ anaknya Ismail. Air nggak ada, duit kagak dititipin, handphone kagak dikasih. Ya. Bekalnya apa? Takwa. Lalu begitu dititipin, berapa lama ditinggal Nabi Ibrahim? Lamanya ditinggal selama 12 tahun itu di situ. Habis Nabi Ismail, kausan kelaparan, Siti Hajar bingung lari sonok mari sopak malu lumayan itu 50 meter ya. Sampai nangis saya berdoa minta sampai adalah begitu air jadi air Zam-Zam ditunggu 12 tahun tapi dakwah ke Baitul Maqdis pulang bawa bini coba itu pulang bawa Siti Sarah pengajar marah. Nah, kalau orang Karang begitu sudah orang luar 12 tahun belum tinggal di sudah anak kecil anak tua kayak gede begini orang bisa naik sepeda. Lu bisa pergi ke Indomaret apa malam belanja sendiri beli es krim mulu kalau di kakak karpet. Ya, lo pulang-pulang mau bini lagi nih berarti. Kalau sekarang kenal gimana? Ya, dibendul lakinya, sama lagi dibendul kalau misalnya. Nah karena apa? Terus Allah perintahkan karena apa?
karena Siti Hajar istrinya Nabi Ibrahim, aku istri Nabi nggak boleh marah, nggak boleh marah istri Nabi. Ada apa? Saudara kali itu cerai ya, akhirnya yang diambil Siti Hajar. Makanya dalam doa nikah itu walif kayak dulu bina karena Allah tadi Ibrahim wasal ada yang salah Siti Sarah bukan Siti Hajar. Jadi sama ya. Apa keturunannya adalah sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu kalau ngobrol bahasanya bagaikan mutiara yang tersusun. Nabi kalau ngomong lembut, kalau ngomong depan para sahabatnya itu dihadap-hadapannya semuanya memandang wajahnya, bahkan nggak lain. Para sahabat itu Nabi ngomong satu persatu. Kemudian ketika Nabi sedang sholat, kemudian ada yang datang ke rumahnya mengucapkan salam, assalamualaikum. Nabi mempercepat sholatnya karena ada tamu yang datang. Kemudian Rasulullah temukan tamu itu dan dia tanyakan, ala kehajatin ya fulan, apakah ada perlu apa kamu datang kemari? Itu ya Rasulullah. Siapapun yang datang ke rumah Nabi, faidah faragha, setelah mereka selesai berbicara, dia sampaikan maksud dan tujuan, Nabi kembali lagi ke sholatnya. Nabi gitu, balik lagi ke sholat. Nah, kalau kita lagi sembahyang ada tamu, nah, maka kita mau biasa aja mendasar sembahyang 5 menit, tapi itu bayang aja. Ini kalau kayak Nabi nih, Nabi kalau lagi sholat ada tamu sama itu diburu-buru sholatnya, itu Nabi. Kenapa? Karena tamu harus dimuliai. Buru-buru besok-besok gitu ya bu, tidur kali ya. Kalau ada tamu datang kita lagi sholat, ikutin Nabi, buru-buru sholatnya diburu-buru, temuin ke tamunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buru-buru lah. Bukanlah jangan dibuka dulu, wewe kesambut. Begitu bukain itu, nah tuh ada apa? Begini. Kemudian merokok dulu, kakak, gue lu kata bagus, singkat tadi lo kesukaan. Ini orang mandi ini gue kata punya duit mampus, katanya buru-buru. Bokah aja buru-buru supaya apa? Datang aja buru. Apa kalau bawa kemarin? Ya, dia ngamalin sunnah Nabi pakai nanas ya. Diburu-buru sholat. Kalau begini mau sholat lagi lah lama-lama. Jadi gimana nih ya? Tadi sore udah datang Nabi, sore dia pergi. Ketemu ya. Nah, itu Nabi tuh. Jadi kalau ada tamu sholatnya diburu-buru itu akhlak tuh. Akhlaknya Rasulullah gitu. Kalau ngobrol berhadap-hadapan Rasulullah. Kalau ketemu dengan siapa saja dia ucapkan salam terlebih dahulu. Dia seorang merdeka ataupun budak ataupun anak kecil, Rasulullah tetap ucapin salam dulu. Akhlaknya Rasul. Kemudian ketika ketemu sahabatnya Rasulullah pun ucapin salam duluan. Kemudian musafahah salaman pada sahabatnya, berpelukan, kemudian dia pegang tangan sahabatnya tuh. Kalau ketemu pegangan tangan. Laki perempuan jangan. Kamu pegangan tangan itu nggak boleh. Jadi kalau ketemu teman nih, ya Nabi kalau ketemu temennya disalaman, jangan dilepas dulu tangannya. Nabi nggak pernah salaman ketemu sahabatnya melepas tangannya duluan, nggak pernah. Sebelum orang itu melepas tangannya duluan. Itu Nabi. Jadi apa kesannya kita kan nggak mau lama-lama pegangan gitu. Kita kan nggak sengaja, kadang-kadang ya tadi salamannya nggak pakai begini doang ya, itu orang anak namanya. Itu Rasul. Nah kemudian apalagi banyak hikmah di antara sunnah-sunnah Rasulullah yang mesti kita ikutin. Nah kalau makan Rasulullah 3 jari, makannya 3 jari. Nah kalau Rasulullah kalau makan nggak buru-buru makan pelan-pelan, nggak buru-buru. Kemudian Rasulullah kalau makan nggak pernah makanan yang panas. Ya, Nabi kalau makan makanan gandum baru dimakan. Terus kalau makanan jangan ditiupin. Nah sekarang ibu-ibu nyuapin bocah, rata-rata ditiupin, makanya bocah pada sakit aja. Ya bu, kalau ditiupin mulu dari awal ke akhir, mulut kita tuh ada bakterinya, ditiupin kena si anaknya disuapin, anaknya sakit aja. Makanya kalau mau batuk mulu, biasa tuh anak mencret. Batuk juga akhirnya. Makan nggak boleh ditiup. Rasulullah nggak pernah
nyium makanan. Kalau bahasa kita kan apa? Makanannya hangat banget tuh masih panas, nasi enak ya gitu ya. Nasi baru matang dimakan enak, nasi gempur masih panas semangat makannya, nggak begitu. Rasulullah nggak pernah makan makanan yang panas. Dia mengatakan bahwa inna nut'imuna, kami diberikan makan oleh Allah itu bukan makanan yang panas. Kalau ada makanan panas kata Rasulullah, fa'abriduhu, ademin dulu baru makan. Jadi ademinnya jangan ditiupin. Ya. Ini terbalik nih kita. Panas terus makan kita makan adem nggak selera. Justru kalau Nabi makan ademin dulu baru makan. Nah itu tahu nggak? Saya kasih tahu. Kata Nabi apa makanan yang masih panas tuh nasi masih panas ngebul sayur ngebul jadi makan. Ghairul dzi barakatin, kagak ada berkahnya di kota Nabi. Baru berkahnya dimakan malah tiap hari lagi. Udah makannya pakai sendoknya dari besi masuk dalam mulutnya. Makan pakai tangan. Orang-orang udah bawa pakai tangan. Dulu masih ada ya. Sekarang makan pakai sendok. Nabi nggak makan di meja makan. Nabi makannya di tanah, di bawah gitu. Makannya 3 jari. Ada yang mengatakan bisa 4 jari, ada juga yang mengatakan bisa 5 jari. Di Arab sono pindah ke Indonesia nggak bisa juga. Ada soto, ada empal bentong di Cirebon. Ada lagi di sini apa? Sayur asam. Di Pulau pakai nasi kita makan pakai tangan 3 jari. Nggak kenakan tahu. Gimana makannya di karena Nabi? Iya kalau di Indonesia nggak bisa kalau makan itu mah. Coba aja tahu yuk. Ya yang begitu mah jangan pakai 3 jari udah. Oh iya, lo kan saya langsung campur nasi pakai 3 jari, ya gimana makannya ikutin sunnah kalau kena 3 jari nanti kalau makan. Terus apa? Nabi itu kalau minum apa? Masalah makan minum aja akhlaknya banyak. Rasulullah kalau minum itu seteguk kalau minum jur'atan ba'da jur'atin seteguk minumnya. Atau Imam Ghazali dalam kitab Ihya kalau makan kalau minum itu setegukkan baca bismillah seteguk minum. Terus apa? Minum lagi yang kedua bismillah seteguk lagi. Terus minum lagi yang ketiga bismillah. Setelah yang ketiga baru alhamdulillah. Cara gitu bismillah minum. Jadi begitu kata Imam Ghazali bismillah minum. Ada juga boleh begini juga bismillah minum. Terus yang kedua bismillahirrahmanirrahim minum lagi. Yang ketiga baru bismillahirrahmanirrahim minum lagi. Lah bagus caranya makan, caranya minum adalah mau minum bismillah. Setiap kali minum baca bismillah, setelah minum setiap kali habis minum baca alhamdulillah. Itu malah lebih bagus, banyak syukurnya. Bismillahirrahmanirrahim minum. Kalau tentu alhamdulillah. Minum tuh pelan-pelan begitu nggak pada orang banget. Minum makan gitu. Minum dikit pertama nih bismillah. Bismillahirrahmanirrahim minum. Berhenti tuh. Telan dulu baru alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Telan alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Telan alhamdulillah. Itu malah bagus begitu. Pulang dari sini kalau lakinya akan datang bininya ngamalin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minum lagi bismillahirrahmanirrahim. Kata lakinya, terus ada sambal setan mana sih itu berbeda aja makan begini gitu. Mau apa aja bismillah apa aja alhamdulillah kapan makan. Ya kita kadang-kadang apa? Kagak alhamdulillah pisang bahasa orang sono. Sama sekali kagak alhamdulillahnya kalau belum makan sendiri. Dan Nabi nggak senang makan minum dulu. Kayak orang sekarang makan dikit minum, nggak benar pencernaan juga rusak. Masih pada ngambang dalam mulut. Habisin dulu makannya. Terus Nabi kalau makan pakai garam dulu, sediakan garam dulu. Kalau mau sehat nih, sekarang orang udah sakit mulu. Nabi kalau makan sebelum makan tuh sediakan garam, ambil tuh garam, colekin di lidah. Dapat 5 menit 10 menit baru makan nasinya. Kalau makan nasi selesai, ambil garam lagi selesai, digaramin lagi terakhir. Itu caranya Nabi makan. Kalau di Arab kalau makan pakai garam, sini kan apa gondokan, gitu ya. Kalau makan gitu,
Sehingga bisa pulang dari sini tinggal mau makan terpakai nih, ambil kan, taruh di piring kecil, kalau makan garam dulu, colek itu, termakan ke 10 menit. Ntar kalau minum juga begitu. Jangan langsung minum setelah makan, terus makannya tungguin dulu 5 menit, 10 menit baru minum. Jadi pencernaannya bagus. Nah gitu. Kalau mandi juga begitu. Habis mulai masuk kamar mandi baca doa, kemudian sampai di dalam kamar mandi, mandi subuh-subuh, kakinya dulu dibasuh, bukan palanya. Lagi orang junub, kenapa tuh kadang-kadang orang pada jatuh di kamar mandi terus meninggal, itu kaget jantungnya langsung palanya diguyur. Jangan salah itu, kakinya dulu siramin guyur. Ya, supaya apa? Kakinya yang ngerasain dingin, nanti ada uap naik ke atas tubuh tuh. Gitu, jadi gak kaget jantungnya. Terus kalau mandi begitu, kemudian mendahulukan yang kanan-kanan dulu, sebelah kanan dulu dibasuh baca doa. Dan mandinya Rasulullah begitu. Kemudian apa? Setelah itu baru selesai mandi. Gitu. Kita mandi langsung malam lagi mandinya dulu. Udah dah. Kalau ini kuat lagi sekarang. Subuh dingin malam, sama junub depan banget. Nah kita wanita. Kayak juga hati-hati. Itu gitu ya. Pokoknya akhlak Rasulullah itu banyak. Sehingga kita nih umat muslim ya, mengikut Nabi kita Rasulullah SAW, ikutin ajarannya. Jangan apa yang paham itu anak-anaknya begitu dari kecil dia jadi akhlak, ilmunya belakangan terjadi dia dikasih ilmu paham sendiri. Jadi caranya gitu. Ya kita ikutin ya akhlak Nabi kita, pelan-pelan dikit-dikit. Ini lagi akhir zaman, dunia udah tua, mau kiamat dikit lagi. Gak ada lagi satu ajaran yang paling gampang dan paling mudah ngikutin apa? Jalanin agama perintah Allah kecuali apa? Udah pokoknya banyak ikutin Nabi aja. Baca sholawat dan lain sebagainya itu aja. Tapi ibu-ibu ini kan ribet hidupnya, capek. Itu amalannya apa? Banyakin salawat aja bu. Memang begitu disuruhnya. Kalau buat yang lain-lainnya mereka sempat dari ibu membacakan sholawat aja. Gak ada satu ajaran, satu thariqah yang mursyidnya langsung Rasulullah pada saat ini kecuali membaca sholawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu satu-satu jalan keselamatan yang paling mudah. Nah kenapa begitu? Karena pakai ibadah kita. Kalau kita ngandelin ibadah, sholat kita, puasa kita, banyak dipleksanya nanti jauh berakhir. Banyak salahnya sholat kita, banyak salahnya ibadah puasa kita, banyak kurangnya ibadah kita. Kalau kita ngandalkan itu, tapi itu juga penting ya. Yang paling gampang dan paling mudah adalah bacalah sholawat sebanyak-banyaknya karena cinta kita kepada Rasulullah SAW. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf karena besok mau dari tubuh kucing kayaknya di luar. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.